Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, rekan-rekan guru semuanya, calon peserta PPG 2023, salam perjuangan. Kita berjumpa kembali di video yang ketiga ini. Topiknya masih tentang soal-soal pedagogik. Subnya yaitu 9 kecerdasan manusia, kemudian PBL dan juga PJBL. L-nya tinggal ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ketinggalan untuk video part 1 dan part 2 nya silakan dicek di channel ini. Semua insya Allah masih tersedia. Kita lanjutkan saja, tidak perlu berbasa-basa basi lagi. Ini adalah soal yang pertama. Di bawah ini yang termasuk di antara 9 kecerdasan manusia menurut Howard Gardner adalah kecuali A. Logika matematika, B. Eksistensial, C. Intrapersonal, D. Ekstrapersonal. Jadi ini kalau 9 kecerdasan manusia ini saya menghafalnya. Lili mukul fisik tubuh, mukul fisik atau tubuh, nangis, mewek. Oke. Nah, L ini apa? L ini adalah L yang pertama, logika matematika. Jadi kecerdasan yang pertama itu adalah kecerdasan logika matematika. Ini apa? Kecerdasan intrapersonal. Kemudian L yang kedua adalah linguistik atau kecerdasan berbahasa. Kemudian I yang kedua adalah interpersonal. Jadi ada intra, ada inter. Kemudian mukul. Mukul ini kita ambil yang 2 huruf di awalnya. Berarti mukul yaitu musik, kecerdasan bermain musik. Kemudian fisik kita ambil juga 2 di awalnya. Jadi visual spasial. Kemudian tubuh, ya tubuh kita ambil semuanya, tubuh atau nama lainnya adalah kecerdasan kinestetik. Kemudian nangis kita ambil NA nya ini, yaitu naturalistik atau kecerdasan terhadap dunia alam. Kemudian mewek ini kita ambil yang X nya ini, itu eksistensial. Jadi ini adalah 9 kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Maka jawaban yang kecualinya adalah ekstra personal. Ini ada intra, ada eksis, ada logika matematika. Maka ekstra personal jawaban yang kecualinya, bukannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Anita sangat mahir dalam menanam tumbuhan. Ia juga sangat menyayangi berbagai jenis hewan. Kebiasaan ini menandai Anita memiliki kecerdasan A. interpersonal, B. linguistik, C. spasial, dan D. natural. Kita bahas satu persatu. Interpersonal ini adalah kecerdasan memahami perasaan orang lain. Ini disebut interpersonal atau kecerdasan sosial, boleh juga, ada juga yang mengatakan. Kemudian linguistik ini kecerdasan dalam berbahasa. Mungkin seorang ustadz, seorang tokoh politik kayak Rocky Gerung dan lain sebagainya, berarti dia linguistik, kecerdasan dalam berbahasa. Spasial atau visual ya. Spasial visual atau visual spasial. Kecerdasan dalam dunia 3 dimensi, dalam dunia ruang,
bangun ruang, arsitektur dan lain sebagainya. Jadi untuk arsitek berarti orang tersebut memiliki kecerdasan spasial visual spasial. Dan untuk naturalistik ini adalah kecerdasan tentang alam. Anak tersebut, peserta didik tersebut suka belajar IPA, mungkin suka belajar biologi, dia suka menyayangi hewan, pandai dalam bercocok tanam, menanam bunga, menanam tumbuhan, maka anak tersebut diidentifikasi memiliki kecerdasan naturalistik. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sejak usia dini, Lionel sudah menunjukkan bakat di bidang sepak bola. Oke. Bahkan ketika umur 17 tahun, ia sudah masuk ke dalam timnas Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka Lionel memiliki kecerdasan. Oke. Interpersonal tadi sudah, kemampuan atau kecerdasan memahami perasaan orang lain. Visual spasial tadi dunia 3 dimensi. Musik ya kecerdasan tentang bermusik. Ini kayak Ariel Noah mungkin. Dan kinestetik ini adalah kecerdasan dalam hal pergerakan, misalnya dalam hal sepak bola atau orang yang menjadi atlet nanti, atau bahasa lainnya kecerdasan tubuh atau kecerdasan kinestetik, artinya orang yang lihai dalam dunia pergerakan atau olahraga. Kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, mudah memahami gambar 3 dimensi, mudah memahami diri sendiri, suka menolong orang lain, memiliki imajinasi tinggi, yang merupakan ciri-ciri seorang anak memiliki kecerdasan spasial adalah 1 dan 2. Oke. Nah, yang satu ini memiliki ini cocok ya, visual spasial dia ya, spasial artinya sama. Iya. Kemudian mudah memahami diri sendiri. Oke. Ini dinamakan dengan kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau interpersonal tadi kemampuan memahami perasaan orang lain. Kalau intranya memahami diri sendiri, artinya orang yang bisa memanage stresnya mungkin. Nah, berarti dia memiliki kecerdasan intrapersonal. Kemudian suka menolong orang lain. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam inter ya. Interpersonal. Kemudian ini juga termasuk visual spasial. Jadi jawabannya yang tepat adalah 1 dan 4. Kita lanjutkan. Orang yang cenderung memiliki keinginan kuat untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis atau menyukai dunia filsafat. Oke, kita garis bawahi ya, dunia filsafat, filosofis. Biasanya memiliki kecerdasan A. intrapersonal, B. kinestetik, C. musik, oke. Eksistensial. Jadi di antara keempat ini, tiganya udah kita bahas ya. Ini tadi apa? Interpersonal, ya, memahami kemampuan memahami diri sendiri. Kinestetik dalam bidang olahraga, tadi musik dalam bidang musik. Maka jawabannya adalah eksistensial. Jadi para filsuf itu kayak Aristoteles, Plato dan lain sebagainya, kayak dosen saya Pak Marsigit, nah berarti dia memiliki kecerdasan eksistensial, mampu memahami, istilahnya bahasa kita nih orang awam nih bahasa yang goib-goib gitu ya, berarti eksistensial, dunia filosofis lah gitu. Lanjutkan. Pada awal pembelajaran, Bu Intan menampilkan video tentang permasalahan kerusakan keanekaragaman hayati baik secara global maupun lokal. Dalam hal ini, Bu Intan dapat dikatakan menerapkan salah satu langkah pembelajaran. Oke, PJBL, Jigsaw, TAD, PBL. Oke, kita bahas, kita garis bawah ini permasalahan, kita lingkari permasalahan. Jika ada kata-kata permasalahan, biasanya soal kita itu mengarahkan kita untuk memilih jawaban PBL. P adalah problem, berarti problem based learning. Problem based tulisannya based learning. Problem based learning. Problem itu ya masalah tadi, masalah. Maka jawaban yang tepat adalah problem based learning. Kalau PJBL apa?
PJB itu adalah project based learning. Nah, berarti apa bedanya? Nah, kalau PJBL ya ada sebuah project nanti yang dilakukan si anak. Kalau PBL nggak ada. Jigsaw dan STID ini adalah pembelajaran kooperatif atau pembelajaran berkelompok. Nah, seolah nanti di video selanjutnya kita bahas tentang model-model pembelajaran, terutama model pembelajaran kooperatif. Maka jawabannya tepat adalah D ya. Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran demonstrate pada PJBL adalah kegiatan merancang proyek, memulai proyek. Oke. Nah, dalam PJBL sintaknya itu ada A, B, C, D. A itu adalah arrange, B itu adalah begin tulisannya, kacau ya bahasa Inggris saya. Cange, D demonstrate. Apa itu arrange? Arrange ini adalah langkah pertama, yaitu menyusun proyek, merencana kegiatan apa yang akan dilakukan, itu adalah arrange. Kemudian begin ini adalah memulai. Jadi setelah dirancang, tahap rencana atau menyusun. Arrange itu kan menyusun. Maka tahap selanjutnya adalah begin atau memulai. Nah, tahap yang ketiga adalah change atau mengubah. Jadi ketika ada di dalam pengerjaan proyek ada hal yang perlu dirubah, maka ini termasuk dengan tahap change atau merubah kegiatan pada proyek. Kemudian D ini adalah demonstrate. Demonstrate itu kegiatan menampilkan, mempresentasikan proyek. Jadi setelah selesai proyek dilaksanakan, maka tahap akhirnya adalah demonstrate atau mempresentasikan proyek yang telah dikerjakan oleh peserta ini. Mudah ya. Jadi menghafalnya tadi ABC, D. Kita lanjutkan. Siswa harus bisa mandiri, terutama dalam mengelola tugas dan waktu belajar, merupakan ciri-ciri penting dari pembelajaran. Oke. Nah, kalau sudah mengenai mengelola ini, berarti biasanya yaitu PJBL ya, karena yang namanya proyek pastilah perlu manage atau perlu pengaturan yang ekstra dari peserta didik itu sendiri, waktunya mungkin, kegiatannya dan lain sebagainya. Sementara ini tidak terlalu menuntut kemampuan manage dari peserta didik. Nah, PJBL menuntut itu ya, memanage waktu, tugas, kegiatan lain sebagainya, itu PJBL. Soal selanjutnya di bawah ini yang termasuk kelemahan PBL. Oke. Siswa terbiasa aktif. Berarti ini keunggulannya berarti ya. Siswa terbiasa belajar berbagai sumber, ini juga keunggulan. Siswa dilatih untuk terbiasa berpikir kritis, ini juga keunggulan. Berarti yang kelemahannya adalah ini ya, membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan materi pembelajarannya, karena biasanya peserta didik itu kadang ketika sudah kita kasih masalah, kita suruh berdiskusi, nah kadang mereka itu bermalas-malasan, kadang ada yang berbicara, ribut dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Ini salah satu kelemahan dari PBL ya. Kita lanjutkan. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut ini. 1. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 2. Membimbing penyelidikan. 3. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 4. Orientasi siswa terhadap masalah. 5. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke. Urutan, urutan yang diminta ya. Urutan langkah-langkah sintak PBL yang tepat adalah, kita cek dulu ya. Yang nomor 1 itu dari PBL itu adalah ini, orientasi siswa terhadap masalah dulu. Baru kemudian
ini yang pertamanya. Baru yang kemudian mengorganisasikan. Hati-hati ya, jangan terbalik nanti. Jangan mengorganisasikan dulu. Jadi kalau PBL itu orientasi tak ada masalah dulu, baru kemudian mengorganisasikan peserta didik. Berarti 4-3. Berarti jawaban ini udah salah ya. Ini 3-4. Berarti 4-3. Setelah itu langkah yang ketiga adalah ini, membimbing penyelidikan. Berarti 4-3-2 antara 5 dan 1. Kemudian langkah yang keempatnya adalah ini. Dan ini langkah yang terakhir. Berarti 4-3-2-1-5. 4-3-2-1-5 jawaban. Ini ya langkah-langkah dari PBL. Silakan teman-teman catat, teman-teman pahami ya. Ini urutannya. Oh, oke, habis ya. Habis untuk video kali ini. Semoga bisa menjadikan pelajaran untuk teman-teman sebagai persiapan nantinya. Kemudian saya juga mohon masukan materi apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, ataupun masukan yang berarti lah untuk saya ke depannya gitu ya, sehingga bisa memperbaiki kualitas dari video ini. Oh ya, kemudian nanti untuk di akhir pekan, di hari Ahad yang selanjutnya kita usahakan tryout ya, tryoutnya di aplikasi Wis. Semoga bisa teman-teman ikuti. Nanti untuk link sama kodenya saya share di video ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.